Senapan tumbuk. Senapan tumbuk. Teman-teman, ini cerita tentang perayaan Paskah tahun 1975 di stasi Haumeni. Itu satu tempat dekat perbatasan Wekusi sekarang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu stasi, belum paroki. Sekarang ini sudah paroki. Jadi tahun 1975 itu umat di stasi ini dilayani oleh seorang imam dari Kefamananu, yaitu Romo Anton Naben. Dan itu perayaan Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, seluruhnya berhasil dengan baik, umat senang. Dan perayaan Vigili Paskah, yaitu Sabtu malam, itu mau dirayakan secara khusus. Seturut kebiasaan orang-orang Dawan, menurut Pak Baltasar Lake, seorang tua adat di situ, katanya orang besar harus disambut dengan letusan senapan tumbuk, bunyi besar. Kalau senapan tumbuk tidak ada, pakailah bunyi-bunyian petasan. Yang penting bunyi letusan-letusan. Maka disepakatilah bahwa nanti Sabtu itu perayaan misa malam, waktu konsekrasi nanti akan diletuskan senapan tumbuk 2 kali, yaitu waktu hosti diangkat, nanti senapan tumbuk itu akan dibunyikan pang, dan waktu piala diangkat itu nanti senapan tumbuk dinyalakan lagi yang kedua kali, pang. Itu sebagai tanda bahwa kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa itu direncanakan. Dan mereka masih ada itu obat bedil, ada simpanan untuk dipakai dalam senapan tumbuk yang tua ini, ditumbuk begitu dan dinyalakan, lalu kemudian meletus. Itu nanti bunyi besar sekali. Jadi kami sebagai orang umat yang hadir di situ, Romo Anton Naben setuju. Itu baik, sesuai dengan kita punya adat. Jadi pas waktu konsekrasi, hosti diangkat, tiba-tiba di belakang sakristi senapan tumbuk itu berbunyi, pang. Romo Anton Naben tidak sadar, dia langsung hosti begitu diangkat dan dia angkat kaki, teriak. Semua umat teriak karena hanya waktu itu Dewan Stasi yang berunding untuk menyalakan senapan ini. Umat tidak diberi informasi, maka umat semua teriak. Romo Anton juga waktu angkat hosti itu dia kaget sendiri karena dia lupa bahwa akan ada senapan tumbuk. Dan kami semua kaget. Dia punya muka merah. Dia kemudian sesudah tenang, turunkan kembali hosti itu baik-baik, taruh di altar. Baru dia ingat bahwa, oh ya nanti sebentar, senapan tumbuk bunyi yang kedua kali lagi, waktu piala diangkat. Maka Romo Anton berdoa, inilah piala darahku, dan selanjutnya dia angkat itu piala ke atas. Dan 1 menit, 2 menit, dia pikir senapan tumbuk nanti berbunyi supaya dia jangan kaget macam tadi lagi. Sebab kalau dia kaget nanti piala begitu, ya itu nanti darah Kristus tertumpah. Maka dia jaga luar biasa. Begitu. Tahu-tahu sampai 3 menit, hampir 4 menit, dia mulai toleh kiri kanan, turunkan piala. Dari sakristi ada yang bisik, Romo, senapan tumbuk macet.
Romo Anton turunkan piala baik-baik, dan kemudian dia lanjutkan misa. Itu sesudah misa baru dievaluasi, ternyata obat bedil yang tadi untuk bunyi yang pertama kali itu memang masih baik. Tetapi dalam tempat itu obat bedil yang kedua kali yang dipakai untuk senapan tumbuk, yang kedua kali obat bedil itu sudah kadaluarsa rusak. Sehingga waktu bakar tidak menyala. Jadi akhirnya mau peristiwa mulia menyambut Raja semesta alam yang bangkit dari kubur, hanya waktu tubuh Kristus itu saja, sedangkan waktu darah Kristus tidak jadi. Itu kemudian menyesal, tetapi semua umat bilang, ya sudahlah, mau bilang apa. Ini peristiwa pada tahun 1975, saya, Anton Bele, waktu itu sebagai katekis, membantu Romo Anton Naben di stasi Haumeni, dan itu cerita itu tetap dikenang bahwa kita mau merayakan perayaan Ekaristi dengan satu cara inkulturasi, di mana kebangkitan Raja semesta alam, Tuhan Yesus yang mati, bangkit, mau dirayakan dan dibuat semeriah mungkin dengan letusan senapan. Tahu-tahu hanya satu kali, tapi itu pun sudah memenuhi perasaan umat, dan itu dikenang. Kemudian Romo Anton Naben tetap bercerita tentang perayaan itu, dan Pak Baltasar Lake itu dia seorang tokoh umat, ya dia punya anak imam sampai sekarang ini. Pak Baltasar sudah almarhum, tetapi kenangan tentang senapan tumbuk di stasi Haumeni yang diarahkan ke pantai, itu letusan itu tidak ada peluru, tetapi itu semua merupakan satu cerita yang luar biasa. Perasaan umat menghargai perayaan Ekaristi dan sungguh-sungguh bersyukur atas peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami umat tetap merayakan kebangkitan-Mu. Amin.